Oke, karena sudah jam 19.40, kita mulai saja terlebih dahulu. Aku buka. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam untuk teman-teman dan kakak semuanya yang hadir di sesi kali ini. Saya itu baik sih ya. Sebelum kita memulai eh, tutor sebaya kita pada malam hari ini, langkah baiknya jika kita mengawalinya dengan doa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa tidak akan pernah cukup dan dapat dilanjutkan di lain waktu. Oke, jadi besok sudah waktunya memasak atau termasak ya itu nasib besok nggak tahu ya besok sore. Untungnya sore, jadi masih ada cukup waktu banyak di pagi sampai siang mungkin. Apalagi yang kalau matkulnya baru mulai pas siang kayak aku, nah itu mantap itu waktu yang bisa dipakai buat apa ya review-review dikit lah untuk Vismod ini. Nah, kebetulan di sini aku memegang materi teori relativitas khusus. Teori relativitas khusus. Kenapa? Karena kalau aku megang yang dualitas, aku jelas nggak bisa. Aku masih cukup sangat sangat terhambat di sana. Jadi dan karena tidak ada teman yang sama-sama kuat di sana, jadi akhirnya di sebelah ada Bang Duke, sang sepuh dari para sepuh. Ya, but anyway, sekarang kita akan bahas dikit tentang teori relativitas khusus, konsep apa aja yang perlu, istilahnya konsep kunci lah. Konsep kuncinya sebetulnya cuma ada beberapa aja konsep-konsep kuncinya. Yang pertama, udah pasti dua postulat Einstein. Ini mendasari semua konsekuensi yang ada dalam kerangka teori relativitas khusus, dua postulat Einstein. Nanti ini bicara tentang eh, laju cahaya konstan untuk kerangka acuan inersia. Dan ada lagi nanti bentuk bom fisika sama. Ya, ini cuma anu ya, brief description. Kemudian nanti jelas ada time dilation, konsekuensi dari dua postulat Einstein yang paling kerasa pertama ada time dilation. Sorry, kebiasaan pakai bahasa Inggris. Dilatasi waktu, dilatasi waktu. Ini nggak lain delta T aksen sama dengan gamma delta T. Di mana ini periode apa ya namanya? Periode ish, milik pengamat bergerak. Kalau ini menurut pengamat diam. Kemudian tentunya selain dilatasi waktu ada yang namanya kontraksi panjang. Ada kontraksi panjang ini nanti L sen sama dengan L0 bagi ini panjang benda. Panjang benda yang diukur oleh
pengamat yang bergerak. Kalau ini udah jelas, ini panjang benda menurut rangka diam bendanya sendiri. Oke, itu untuk dilatasi waktu. Tapi yang paling penting sebetulnya yang ini. Ini salah satu yang paling penting. Transformasi Lorentz. Ini dasar fundamental matematis dari semua ini, dari dua ini. Itu jika benda jika S adalah pengamat diam. Sorry, ini harusnya bukan S gini ya. S gini aja. T, X, Y, Z. Dan rangka S aksen, X aksen, Y aksen, T aksennya ketinggalan, sorry. T aksen, Y aksen, Z aksen merupakan dua rangka inersial dan S aksen bergerak dengan laju U sepanjang sumbu X positif terhadap S, maka dihubungkan oleh transformasi ini. Ini T aksen sama dengan gamma T min. Ini terlalu mepet. T min UX per C kuadrat. Kemudian X aksen itu gamma X min kebiasaan UT. Kemudian Y aksen sama dengan Y. Z aksen sama dengan Z. Ini nanti bakal penting. Ini transformasi Lorentz. Ini untuk koordinat. Untuk koordinatnya. Dan ini tentunya bisa diubah dikit. Jadi CT aksen sama dengan gamma CT min U per C X. Jadi X aksen sama dengan gamma X min U per C CT. Y aksen, ini Z aksen. Y, Z. Maka dari sini kemudian kita bisa langsung dapat untuk vektor. Nah, ini nanti konsep for vektor. Dan vektor 4. Jadi ketika kita mengubah dari satu vektor ke vektor lain, misal dari A0, A aksen 0 itu sama dengan gamma A0 min U per C A1, kemudian A aksen 1 itu gamma A1 min U per C A0, A aksen 2 itu, A2, kemudian A aksen 3 itu A3. Ini superscript ya, bukan pangkat.
Bukan zat hewan apa itu? Bukan pangkat. Jadi ini jangan salah baca. Ini maksudnya ya komponen kedua sama komponen ketiga gitu. Jadi di sini maksudnya kenapa bisa jadi gini? Karena gini. CT X Y Z. Kemudian di sini diganti A0, A1, A2, A3. Udah cukup sebenarnya kalau untuk konsep-konsep. Oh iya, sorry, hampir lupa. Ada yang namanya ekuivalensi, relasi energi massa. Sebenarnya sama momentum juga sih sebenarnya. Yang nggak lain dinyatakan oleh E kuadrat sama dengan PC kuadrat ditambah M0C kuadrat kuadrat. Ini namanya massa diam. Yang mana kalau untuk foton, perlu nggak ya? Perlu. Meskipun itu nanti, tapi belum nyentuh yang HF. Kalau untuk foton berarti nanti kalian dapat E kuadrat sama dengan PC kuadrat. Karena foton itu nggak punya phase mass. Itu, sorry, ini bukan foton ya. Biar nggak terlalu, ini sebut aja massless gitu. Ini massless. Kalau tanpa momentum, ya ini massless, ini no momentum, P sama dengan 0, maka E kuadrat itu sama dengan M0 C kuadrat dikuadratkan. Nah ini nanti akan jadi E sama dengan MC, sama dengan MC kuadrat. Yang ini pasti jadi E sama dengan PC. Ini cara mudah ngehafalnya pakai segitiga, trik segitiga, meskipun nggak beneran segitiga. Ini E, ini PC, ini M0C kuadrat. Udah, gitu aja. Ini bukan beneran, nggak beneran gini, nggak beneran. Tapi berguna. Oke, ini sih sebenarnya untuk konsep-konsep kunci yang harus dikuasai. Maksudnya overall speaking, untuk TRK itu sebenarnya ini aja. Ada yang mau ditanyain dulu gitu mungkin soal materi sebelum kita beneran mulai shift ke bahas soal? Ada yang mau nanyain materi dulu gitu? Mungkin bingung di bagian mana di TRK? Kalau aku aman sih, Juan. Oke, masih aman. Yang lain? Teman-teman yang lain? 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kalau gitu aku anggap semuanya merasa tidak ada yang perlu ditanyakan dari materi. Jadi kita bisa langsung ke sini. Soal-soal random. Ya, nggak random juga sih sebenarnya. Ada yang ngirim. Seorang pengamat di bumi melihat bahwa dua buah pesawat menjauhinya dengan laju yang sama sebesar 0,6 C. Menjauhinya dengan laju yang sama besar. Dan arah gerak dari kedua pesawat tersebut membentuk sudut sekitar 50. Oh, I see. Oke. Jadi misal ini bumi. Kita gambarin dulu buminya. Katakanlah bumi. Terus katakanlah di sinilah ya. Katakanlah kita pengamat di sini. Jadi ada dua buah pesawat. Jangan. Sorry. Ini tidak betul ya, guys. Ini gini aja. Jadi kita melihat dari tanah gitu. Ini kita. Ini kita lagi melihat pesawat. Ini yang satu. Oke, ini juga nggak pas sih. Ya udah gini aja langsung.
Ini pesawat ada yang ke sana 0,6 C, kemudian ada lagi yang ke sana 0,6 C. Ini membentuk sudut theta 53 derajat. Ini tetanya 53 derajat. Theta sama dengan 53 derajat. Yang pertama, tentukan kecepatan pesawat menurut pilot dari pesawat yang lain. Oke, jadi ini sepertinya lebih ke nyari besar kecepatan daripada beneran nyari kecepatan. Jadi ini kita langsung ambil aja salah satu. Kita ambil salah satu misal yang kita besarin. Nah, kita ambil misal kita mau ngelihat ini pesawat B, ini katakanlah pesawat A. Kita mau melihat si pesawat B menurut pesawat A. Supaya lebih gampang ya, soalnya ini lebih apa namanya udah searah sumbu X, kita nyusunnya gitu biar lebih gampang. Jadi kita bisa pakai pertama transformasi koordinat. Ini aku ngasih subscript penanda biar lebih jelas kita pakai ini sebenarnya apa. Jadi kayak kita sedang ngetrace posisi dari si B. Posisi pesawat B ya maksudnya ya. Sama dengan oke, ini taruh sini aja. Ini nanti gamma XB. Ini XB itu menurut si A, jadi XB itu XB itu posisi B menurut bumi, pengamat di bumi. Terus XB aksen itu posisi B menurut A. Min. Ini berarti kita pakai 0,6 C. T. Kemudian T. Aksen itu gamma. T. Min. Kebiasaan. 0,6 C. Ini berarti XB per C kuadrat. Ini YB aksen tetap. YB. Kita nggak perlu Z karena cuma 2 dimensi. Jadi cukup sampai sini aja dulu. Kita cari dulu gamma. Gamma itu 1 per 1 min 0,6 C kuadrat per C kuadrat. Ini berarti kita masukin kalkulator. 1 min 1 berakar 1 min 0,6 kuadrat per 1. Ini hasilnya adalah 5/4 kalau kata kalkulator. Ini 5/4. Berarti ini 5/4. Atau jangan dulu ya, biarin gini aja dulu deh. Biar nggak langsung, nanti dosennya nggak bingung kalau ini muncul dari mana. Nah, gini biasanya kalau disuruh nentuin menurut pilot yang lain, maka aku biasanya pakai trik ini. Jadi aku ini kan DT 0, ini berarti jadi 0,6 per C dxB. Ini dxB aksen sama dengan gamma dxB min
0,6 C dt. Jadi di sini T itu jam milik, bukan jam ya sebenarnya, apa waktu milik si pesawat A, milik pesawat A. Kemudian T aksen itu jam milik pesawat B. Sorry, salah ngomong lagi. Ini menurut pesawat A. Kok bisa salah ngomong sih? Ini milik pesawat A, yang ini milik pengamat di bumi. Maaf. Pengamat bumi. Nah ini kalau mau nyari kecepatan si pesawat yang B ini, berarti kita mau ini dxb t dt aksen. Kenapa ini? Jadi ini perubahan posisi. Menurut A, ini perubahan waktu menurut A. Jadi ini lebih kayak, kalau begitu berarti ini menunjukkan kecepatan arah X dari pesawat B menurut pengamat A gitu. Jadi ini langsung ini biar enggak gamma sama gamma langsung kecoret. Ini bisa gini. Kita coret. Kemudian bagi dengan dt, ini bagi dengan dt dxb dt kurangi 0,6 C dibagi 1 min 0,6 per C dxb dt. Nah, dxb dt ini nggak lain adalah laju sumbu X pesawat B menurut pengamat bumi. Karena kita pakai ini waktunya si bumi. Pengamat bumi. Jadi kita ini dulu, kita proyeksikan dulu. Ini lupa tadi nggak diproyeksiin. Maka ini 0,6. Sin 53 itu kalau nggak salah 4/5. Jadi ini harusnya 0,6 kali 4/5. Ya ini sekitar 0,48 C. Yang ini cosnya itu 0,36 C. Jadi di sini kita juga dapat data dxb dt itu 0,36 C. Kemudian dyb dt itu adalah 0,48 C ke atas. Jadi di sini kita bisa langsung ganti di sini dxb dt itu 0,36 C kurangi 0,6 C dibagi 1 min 0,6 per C kali dxb dt 0,36 C. Maka ini C sama C coret, ini masukin kalkulator 0,36 kurangi 0,6, 1
min 0,6 kali 0,36. Ini sekitar 0,3 minus 0,36. Minus 0,306 C. Yang bagian ini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Ini soalnya ini nih gampang loss ini. Ada yang mau ditanyain dulu nggak ini? Mungkin bingung di step yang mana gitu. Jadi ini sebenarnya juga itu sih apa asal-usul rumus penjumlahan penjumlahan kecepatan relativistik itu sebetulnya dari sini sebenarnya. Juan, itu Ya? aku kan ngirim ya jawabannya ya. Ya. Itu tuh sebenarnya itu jawaban dari modul Pak Trianta. Nah, Ya. itu beda sama jawaban kamu. Gimana tuh? Gimana? Jawabannya beda sama jawaban kamu. Yang A. Oh, sama kok. Sama ya? Itu kan minus 0,306 C. Itu bener kok. Sama kok. Oh iya, oke. Itu aku cuma itu aja pakai cara yang lebih apa ya? Lebih ngetrik aja sebenarnya sih. Soalnya aku malas menghafal rumus penjumlahan kecepatan. Jadi ya begitulah. Jadinya kayak gini. Ya, jadi ini maka sama juga kita lakuin ke DYB. Kebetulan di sini DYB-nya tetap DT aksen kita ganti dengan ini dia. Saat ini harusnya aku gedein sumpah. Nah, sip. Ya ini maaf ya agak. Ini kemudian kita bagi dengan T, dt gamma 1 min 0,6 per C dxb dt. Yup. Ini bakal jadi DYB dt itu mana tadi? DYB dt itu ini 0,48 C per gamma tadi udah kita hitung kayaknya ya 5/4. 1 min 0,6 per C dxb tadi 0,36 C. Ini 0,36 C. C. Ini kita masukin kalkulator 0,48 bagi 5/4 kali 1 minus 0,6 kali 0,36. Hasilnya sekitar 0,490 C. Ya, persis sama dengan modulnya Pak Trianta ya. Untuk hasil numerik akhirnya. Jadi ini untuk yang ini bukan sama dengan ini kurang lebih 0,490 C dibulatkan dikit. Oke, ini ada yang mau ditanyain yang bagian ini? Harusnya enggak sih, soalnya yang ini konsepnya sama sih.
Jadi ini ya asal mula kenapa tiba-tiba bisa muncul akar-akar dan sebagainya itu sebenarnya dari sini sebenarnya. Saya mau tanyain dulu soal ini yang bagian ini. Dari aku aman sih, John. Oke, sip. Kalau aman. Yang lain dalam hitungan 5 kalau aman, kalau nggak ada yang ngomong, aku anggap aman yang bagian A. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, yaudah kalau gitu aku anggap kita langsung lanjut ke B. Ini apa ini? Jika seseorang di bumi mengirimkan gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang 600 nanometer, tentukan besar dari panjang gelombang yang diterima masing-masing pesawat. Oke, ini tidak surprisingly tidak perlu kalkulasi yang terlalu apa-apa. Ini soalnya ini kalau bumi, ini bumi di sini, kemudian ngirim pesawat ini ke sana 0,6 C, kemudian ada lagi pesawat ke sana 0,6 C. Ini misal ngirim ke sana, kemudian ngirim ke sana, maka ini mereka sama-sama dapat efek Doppler relativistik. Oh iya, ini tadi belum disebutin ya. Efek Doppler relativistik. Ini sebenarnya bisa diturunin, cuma kita harusnya jangan menghabiskan waktu menurunkan. Ini pakai langsung aja pakai ini. eh ini berarti langsung pakai ini saja sudah. Ini lambda nolnya itu 600 nanometer. Ini 600 nanometer. Kemudian akar. P-nya itu 0,6 ya. Jadi ini sebenarnya langsung aja 1 plus 0,6 C gitu. Kemudian ini 1 min 0,6 C. Jadi ini sekitar berapa nih? 600 kali 600 kali akar 1 plus 0,6 1 min 0,6. Sekitar 1200 nanometer. Sorry. Tadi berapa sih? 100 ya? Loh. Oke, ini Pak Trianto jawaban modulnya sepertinya keliru itu di bagian B-nya. Salah masukin angka buat itu sumber panjang gelombang sumber karena itu harusnya 600 bukan 300. Ini 1200 nanometer. Oke, ini cukup sampai sini. Ada yang mau ditanyakan dulu? Berarti itu yang apa namanya? Yang itu kan rumus efek Doppler buat ini ya, yang receivernya itu menjauhi ya. Ya, Itu rumus sama kayak yang frekuensi ya buat yang panjang gelombang. Soalnya aku tuh tahunya yang frekuensi. kalau yang frekuensi sebetulnya ini aja Kak, pakai ini. Kalau lupa salah satu itu ini selalu berguna ini. Ini selalu berguna relasi ini. Panjang gelombang kali frekuensi ini selalu berguna. Jadi kalau misal cuma ingat untuk frekuensi, ini bisa langsung direcover gitu. Oke, makasih Juan. Oke. Yang lain gimana? Aman? Yang lain? Oke.
Oke, kalau gitu aku akan mencoba melihat soal-soal tahun lalu. Atau kalau kalian ada request sebenarnya nggak masalah sih. Ada request nggak dari kalian? Request lagi gitu. Ada yang kebetulan punya itu apa namanya soal yang udah disiapin gitu. Kalau nggak ada soalnya mau ku ambil dari itu, dari tahun lalu soalnya. Kalau nggak ada yang Kalau dari aku nggak ada Juan. oke, yang lain kalau nggak ada ya udah kalau gitu aku ambil ini saja. Nah, ini cukup meresahkan sebuah soal yang cukup meresahkan. Tahun lalu ya. Jadi ya gitulah. Seorang pengamat yang diam terhadap kerangka K mengamati sebuah objek bergerak dengan kecepatan tetap 10 meter per second. Pada saat Y sama dengan ini. Oke, kita fokus dulu ke sini. Faktor Lorentz gamma serta besar dan arah kecepatan kerangka K aksen terhadap kerangka K. Yang ditanya itu. Jadi kita bisa refer balik sebetulnya ke bagian tadi. Kita udah ngomongin ini, yang ini. Kita copy saja biar tidak salah. Ini langsung saja taruh sini. Jadi ini sebenarnya ini CT aksen sama dengan gamma CT min beta X. Kemudian X aksen gamma X min beta CT. Ini Y aksen sama dengan Y. Ini Z aksen sama dengan Z. Ini kalau kita ubah, kita atur dikit aja. Ini bisa dianu jadi omega CT. Omega CT minus gamma beta X. Ini sama dengan minus gamma beta CT plus gamma X. Ini tetap Y, ini tetap Z. Maka ini bisa kita ubah menjadi bentuk matriks. Ini CT aksen, ini X aksen, ini Y aksen, ini Z aksen. Ini untuk yang lupa ya asal-usulnya dari mana. Biar nggak clueless. Tiba-tiba langsung dapat jawaban. Ini kita susun dulu CT, X, Y, Z. Push. Ini untuk CT maka di sini gamma, kemudian di sini beta gamma, di sini 0, di sini 0. Kemudian di sini CT-nya minus gamma B. Kemudian yang di sini ada gamma, ini 0, ini 0. Ini 0, 0, 1 karena Y. Ini 0, ini 0, 0, 0, 1. Jadi itu asal-usulnya. Maka dari situ langsung aja kita ambil gamma sama dengan 2. Gamma sama dengan 2. Kemudian beta. Kemudian dapat lagi persamaan min beta. Gamma min gamma beta sama dengan minus akar 3. Nah, ini langsung aja kalau kita solve, maka kita dapat minus 2 beta sama dengan minus akar 3. Maka beta sama dengan setengah akar 3. Oke, ini kita dapat betanya. Tapi
yang ditanya ternyata cuma faktor Lorentz. Jadi karena yang ditanya cuma faktor Lorentz, maka ini yang A jawabannya cukup. Gamma sama dengan 2. Literally seperti itu. Ada yang mau ini apa namanya ditanyakan dulu untuk yang bagian A? Oh iya, masih ini ding. Maaf. Ada ini. Maaf, kelupaan. Nah, kalau dari bentuk ini, maka ini langsung ketahuan ini cuma bergerak arah sumbu X ya. K aksen bergerak ke arah sumbu X. Sumbu X. Dan karena nilai beta kita dapat positif, maka kecepatan dari X, kecepatan arah sumbu X itu plus setengah akar 3C. Jadi kalau ditanya tadi arah kecepatan kerangka, maka itu tadi yang ditanya arah kecepatan. Karena yang ditanya cuma arah kecepatan berarti kerangka K aksen bergerak dengan laju setengah akar 3C arah sumbu X positif relatif kerangka K. Oke, itu dulu. Ada yang mau ditanyain dulu untuk yang bagian A? Lima, 4, 3, 2, 1. Oke, aku anggap aman ya. Sekarang yang B. Besar dan arah kecepatan pesawat terhadap kerangka K serta panjang pesawat sebenarnya. Oke, berarti ini sekarang kita lihat dulu kerangka inersialnya K, amat yang diam terhadap kerangka K mengamati sebuah objek bergerak dengan kecepatan tetap. Kecepatan kali. Ini kecepatan atau percepatan ini? Ya, percepatan mah ini. Ini percepatan ya. Kalau dilihat dari soalnya. Saat T sedang berada dengan kecepatan arah sumbu Y positif. Pengamat tersebut juga mengamati sebuah pesawat, mengamati sebuah objek, kemudian ada sebuah pesawat yang bergerak menjauhinya dan mengukur panjang pesawat 20 meter. Pesawat diam terhadap K aksen. Oke, kita fokus ke pesawat aja. Yang B kita fokus ke pesawat. B fokus ke pesawat. Jadi di sini kita ada orang diam di sini, kemudian ada pesawat menjauhi kita dengan laju setengah akar 3C ke kanan gitu. Ini berarti apa ini yang ditanya? Oke, ini berarti mengikuti kerangka K ini pesawat ya. Pesawat. Ini mengikuti kerangka K aksen. Yang ditanyakan besar dan arah kecepatan pesawat terhadap kerangka K serta panjang sebenarnya. Oh ya udah, kalau dia diam terhadap K aksen, maka menurut ini si
pengamat K, ini K. Ini pengamat di K, acuan K, kerangka acuan K. Maka menurut K, laju pesawat ya tetap setengah akar 3C. Nggak ada perubahan. Tapi yang ditanyain setelahnya panjang pesawat sebenarnya. Oke, pesawat sebenarnya. Kita langsung aja pakai kontraksi panjang. Kontraksi panjang. L sama dengan L0 per gamma. Yang kita cari adalah panjang sebenarnya. Berarti L0 sama dengan gamma L. Gamma tadi udah kita ketemu 2. L kita udah ketemu. Tadi berapa sih? 20 meter. 20 meter. Jadi ini 20 meter. Maka jawabannya harusnya adalah 40 meter. Ini untuk yang bagian B. Ada yang mau ditanyain dulu soal ini? Yang bagian B? Lima, 4, 3. Ini beneran loh ya, nggak apa-apa tanya. Soalnya ini tutorial, mumpung tutorial. Ada yang mau ngejelasin seenggak-enggaknya. Manfaatkan tutorial. Ini tutorial ya, bukan stage fight, ya, bukan boss level. Ini masih tutorial. Dari aku aman, Juan. Oke, kalau gitu ya udah deh. Kita lanjut aja ke bagian C. Posisi X, Y, Z, X, Y, Z sebagai fungsi dari menurut pilot aduh objek. Oke, kita harus gambar nih. Jadi pertama, kita ini adalah menurut kerangka K ya, menurut K, kita yang ada di bumi. Jadi ini pesawatnya bergerak dengan laju ke sana setengah akar 3C. Kemudian ada benda, ada sebuah objek yang kecepatan awalnya itu 20 meter per second. Ini kecepatan awalnya itu 10 meter per second. Ya kan? 10 meter. 20. Yang 10 itu percepatannya. Ini 20. Ini 10. Hanya harus spesifik biar nggak bingung. Maka ini jangan VY. Ini VY0. AY itu 10 meter per second kuadrat. Sebenarnya aku dari tadi nyimpen ini ya. Karena aku sudah bingung. Sebenarnya bisa sih nurunin, cuma sepertinya cukup kompleks ya. Ini kalian bisa pakai ini. Atau mau ini. Mau coba nurunin. Kayaknya nggak ada yang mau coba nurunin sih. Waktu kita terbatas soalnya. Oh ya, BTW dengan begini berarti AX-nya 0 ya. AX-nya otomatis 0. Tapi ini nanti. Ini belum berguna. Kita lihat dulu untuk ini XYZ ya. XYZ-nya dulu. Jadi ini kita transformasi koordinat. Transformasi
dari menurut bumi ke menurut pilot. Jadi dari sini langsung T aksen itu akan sama dengan gamanya akan mengikut gamma si ini ya. Yang kebetulan tadi gamanya udah kita dapatkan tadi, jadi ya sudahlah. Gamma ini T, ini min Px per C kuadrat. V-nya langsung aja kita substitusi dengan setengah akar 3 C per C kuadrat. X, maaf. Ini X, ini C. Ini C, ini C kuadrat. Kemudian untuk X aksen kita dapat gamma X min setengah akar 3 CT. Y aksen tetap Y, Z aksen tetap Z. Jangan terkecoh dengan percepatan dari si objek. Kita fokusnya kalau transformasi Lorentz itu selalu menurut itu perspektif pengamat, pergantian perspektif pengamat, bukan kita nurut objek, enggak, kita ganti perspektif dari bumi ke pilot gitu. Makanya di sini nggak akan ada muncul percepatan dan lain-lain itu. Karena kita memang cuma transformasi koordinat doang pada dasarnya. Tuh. Jadi di sini ya kita bisa ambil ini berarti T aksen. Bentar tadi sebagai apa tadi? Oh, semuanya harus dalam bentuk T. Oke. Berarti akan agak rumit. Pertama kita lihat dulu berarti AX aksen. AX aksen kita lihat itu bagaimana. AX aksen itu 1 per. Oke, AX 0 berarti AX aksen 0. Langsung saja. Tidak usah terlalu bertele-tele. Kemudian ini ini AX-nya hilang. Ini nggak ada. Jadi yang tersisa cuma AY-nya itu AY. Langsung aja masukin angka. AY-nya tadi berapa tadi? Lupa aku. AY-nya itu 10 ya, 10 meter per second kuadrat. 10 per 2 kuadrat 1 min Px-nya itu setengah. Px itu menurut siapa dulu nih? Ini seperti agak rancu nih. Px ini agak rancu nih. Ini agak rancu. V. Kok agak rancu ya? Ini kita pakai punya siapa ini? Px. Px V
per C kuadrat. Bentar. Ini AY-nya bener nih. 2 kuadrat 1 min. Ini kenapa 0? Ternyata untuk percepatan agak ini ya, agak rancu ya sepertinya. Kok agak ini ya. Ini takutnya kalau kita nge-stuck di sini nanti apa namanya? Kita kehabisan waktu ke-stuck di sini. Jadi ini lebih baik daripada aku sok-sokan mau lanjutin. Ini aku stuck dulu aja, aku tandai stuck. Nanti kita kembali ke sini kalau udah. Ini untuk bagian C ya. Ini aku agak stuck. Jadi aku harus hold dulu biar nggak nyesatin juga. Oke, ada yang mau itu nggak? Apa namanya? Mungkin ada ide soal lain? Bukan ide sih. Apa? Aku mau request, boleh nggak, John? Boleh banget. Oke, aku taruh di chat sini ya. Oke. Udah kekirim belum ya soalnya? Kekirim. Udah. Oke, thank you. Mari kita lihat apa ini. Seorang pengamat S aksen yang bergerak lurus beraturan dengan laju 0,6 C searah ke arah sumbu X negatif ya. Sumbu X negatif relatif terhadap pengamat S yang diam. Oke, jadi di sini ada pengamat S diam, ini S. Kemudian ada S aksen yang bergerak lurus beraturan ke arah sumbu X negatif 0,6 C. Gambarkan diagram ruang waktu Minkowski. Pengamat S mengamati 2 buah kejadian yang terjadi secara simultan. Oke, berarti kalau ini menurut ini S yang diam, maka kita transformasikan, ini berarti sebenarnya ini S-nya sekarang yang bergerak ke sana 0,6 C, yang ini yang diam. Ini S aksen yang diam. Kita cuma ganti perspektif aja ya. S aksen yang diam. Jadi di sini kita sebenarnya pakai acuan yang ini. Jadi kalau mau gambar ini diagram, maka kita lihat ini dulu. Ini harusnya X. Ini T atau X ya, kalau aku lupa. Ya, ini kok aku lupa sih ini CT atau X. Kemudian ini X-nya X aksen, yang ini CT aksen. Maka kemudian tan V sama dengan V per C 0,6. Maka theta kalau kita ini arkes tangen ini tan inverse 0,6 itu tan 0,6 itu sekitar masih pakai radian pula. Ini sekitar 30,96 derajat. Jadi kalau misal mau disuruh gambar ini ya sebenarnya cukup ini aja sih. Ini CT. Nyaris. Ini X. Ini sorry ya gambarku tidak simetris, tapi anggap saja simetris ya. Ini
30,96 derajat. Ini 30,96 derajat gitu ya. Jangan. Ini kok jelek banget gambarannya. Ya, gambar aja gini dah. Theta sama dengan kurang lebih 30,96 derajat. Terus tadi untuk dua kejadian tersebut menurut ini yang simultan tuh menurut S-aksen. Oke, menurut S-aksen. Berarti T-nya sama. Simultan berarti T-nya sama. Berarti ini. Ini misal event A. Ini event A. Kemudian ke sana ini event B. Ini untuk yang simultan menurut ini ya, menurut S dan X aksen kayak gini. Kayak gini kurang. Ada yang mau ditanyain dulu dari yang bagian A? Sejauh ini aman, Jon. Oke, yang ini aman. Berarti sekarang ganti yang B. Apakah kejadian tersebut terjadi secara simultan menurut pengamat S? Tidak ya. Jadi di sini kedua kejadian tidak simultan. Kalau kita misal mau tarik garis ini kita sesuaiin sama ini. Maka sebenarnya kalau menurut S itu event yang B terjadi secara event B dulu yang terjadi duluan. Terjadi kecuali tidak simultan. Event B yang kedua lebih dahulu dibanding event pertama. Maksudnya ini ya. Cuma kalau disuruh jelasin jawaban Anda, aku malah bingung. Sebenarnya di sini maksudnya jelasin apa, ini aku bingung. Maksudnya jelasin itu apakah maksudnya kenapanya atau gimananya, atau menjelaskan gimana tidak simultannya, kok tidak itu ya. Aku tidak berani berspekulasi jujur aja. Kita jadi sebenarnya ini jadi untuk untuk simultan tidaknya jelas tidak simultan. Ini dari sini kelihatan event B yang duluan. Nah, kalau ini karena aku tidak berhasil menangkap maksud dari jelaskan itu, maksudnya jelaskan apanya, itu aku tidak berani spekulasi. Itu aja sih. Apa enggak? Buat yang B ini. Mau nanya sedikit balik ke yang A, boleh nggak? Yang A? Ini. Iya, soal bagian A. Oh, Itu aku soal. masih kurang paham buat nentuin titik di event A sama event B-nya. Gini Kak. Jadi bentar, ini X. Jadi kenapa kita nentuin seperti ini? Sebenarnya gini. Ini kita lihat yang simultan. Jadi pengamat S aksen mengamati dua buah kejadian yang terjadi secara simultan. Ini kuncinya. Terjadi secara simultan. Bentar. Atau aku yang salah. Oh, enggak, benar. Jadi yang namanya terjadi secara simultan, simultan itu maksudnya jelas simultan di S aksen berarti T A aksen sama dengan TB aksen. Berarti harus mereka punya nilai T aksen yang sama.
Jadi kalau misal tadi, ini kita gambarin lagi grafiknya. Ini CT aksen, ini X aksen. Maka yang namanya punya nilai T sama kan ini kan, ini T sama ini T sama. Ini semua ini T sama. T-nya sama. Makanya aku taruh di sini sama taruh di sini. Karena sebenarnya bebas ya, karena tidak ada keterangan itu simultannya harus gimana. Jadi cuma simultan aja, jadi langsung aja, oh berarti T aksennya sama gitu. Udah, berarti pokoknya dalam garis-garis inilah gitu. Itu namanya simultan itu. Makanya peletakannya kayak gitu. Ada yang mau ditanyain selain itu, Kak? Oke. Aman-aman. Makasih, Don. Oke. Yang lain ada ini enggak? Ada apa namanya request soal enggak? Ini sebenarnya udah sih. Yang dua ini. Aku Dari request ada soal. mau request lagi, boleh nggak? Boleh banget. Soalnya takutnya kalau aku nekat pakai anu tuh, takutnya nggak terlalu bermanfaat buat itu yang ikut tutor. Oke. Jadi request aja. Itu soalnya aku kirim di chat lagi. Ah, aduh tumbukan. Oke, baiklah. This is interesting gue. Sebuah partikel berenergi 2 m mega elektron volt bergerak ke arah sumbu X positif menubuk sebuah elektron yang diam. Masa diam dari partikel tersebut adalah 0. Berarti massless. Sedangkan elektron memiliki massa diam sebesar 0,5 mega elektron volt. Massa diamnya ya, per C kuadrat. Ini sering kelewatan massa itu ini per C kuadrat ya. Ini langsung kelupaan. Dan M ini apa ini? Ini apa? Setelah tumbukan, partikel tersebut bergerak dengan membentuk sudut theta terhadap sumbu X positif. Dan energi dari partikel tersebut menjadi 1 mega elektron volt. Hukum kekekalan energi dan momentum. Jadi di sini kita akan pakai yang namanya energi momentum. Oke, pakai bahasa Indonesia aja. Sorry, kebiasaan. Vektor 4 energi momentum. Sesuai namanya itu merangkum energi momentum menjadi vektor 4 komponen. E per C, ini P arah X, ini P arah Y, ini P arah Z. E itu jelas energi, ini energinya. Ini semua momentum. Momentum spasial namanya. Tuliskan hukum, oke ini harus digambar dulu berarti. Partikel berenergi bergerak ke arah sumbu X. Ini energinya 2 mega elektron volt. Plus X menumbuk ini elektron diam. Ini massa diamnya. Ini yakin nih setengah MeV. Oh well. MeV per C kuadrat. Setelah tumbukan partikel tersebut, oke, jadi ini sebelum tumbukan. Sebelum tumbukan.
Kemudian ada setelah tumbukan. Setelahnya itu mereka membentuk partikelnya membentuk sudut theta. Jadi sekarang kalau di ini, sekarang partikelnya bergerak ke sana. Energinya sekarang 1 mega elektron volt. Ini sudutnya theta. Maka yang satu lagi ini pasti elektronnya entah kemana. Pasti ke sana, ini kita nggak tahu. Tapi di sini harus dilihat massa diam dari partikel adalah 0. Massa diam 0. Massa diam 0 itu berarti dia massless. Kalau dia massless, pasti bergerak dengan kecepatan cahaya. Bergerak dengan laju cahaya C. Ini pasti. Dan kemudian karena E sama dengan PC, maka P sama dengan E per C. Maka ini nanti pasti bentuk vektor 4 energi momentum dia pasti bentuknya akan seperti ini. Kok ini E per C, kemudian ini EVX per C kuadrat, ini EVY per C kuadrat, ini EVZ per C kuadrat. Ini untuk itu ya, yang massless. Jadi untuk ini berarti momentum awalnya ini, momentum awal ini plus, ini punyanya partikel ya, ini punyanya partikel. Kemudian milik elektron jelas ini M 0C kuadrat 0, 0, 0. Cuma di sini kita cuma peduli dengan sumbu X dan Y aja, jadi ini bisa kita buang. Bisa kita pangkas maksudnya. Kemudian ini bisa kita pangkas. Jadi ini sekarang punya partikel, yang ini punya elektron. Dan karena ini awalnya cuma merambat sepanjang ini ya, sepanjang sumbu X. Jadi ini pasti juga 0. Ini pasti 0. Dan karena kecepatannya semuanya arah sumbu X, berarti ini langsung jadi C. Maka ini langsung berubah jadi E per C. Ini untuk momentum awal ya. Momentum awal sistem. Kemudian ada momentum akhir. Momentum akhir kita lihat. Dari partikel dia sisa E aksen, katakanlah. E aksen per C. Nah, ini E aksen Vx dia itu pasti C. Ini X itu berarti cos theta ya, C cos theta. Karena dia massless jadi pasti C. Jadi ini C sin theta. Kok sin cos theta, sorry. Biasaan. C apa tuh? C cos theta per C kuadrat
ini E aksen C sin theta per C kuadrat. Ini plus dari elektronnya sendiri kita nggak tahu arahnya kemana. Yang jelas ini kita namain apa ya enaknya biar nggak ini. Soalnya ini kita harus mematuhi ini juga nih. E kuadrat sama dengan PC kuadrat ditambah M0 C kuadrat. Jadi ini sebenarnya akar, kalau mau langsung itu ini akar. Momentumnya ini VE-nya kita nggak tahu berapa. Berarti MVE. Gamma MVE C kuadrat. Ini. Udah gini aja. Kita namain E. Ini biar nggak terlalu grup. Ini gamma VE M VE kemudian ini cos theta. Oh iya ini oke, ini kita urusin nanti. Gamma VE M VE sin theta E. Sorry untuk membedakan. Berarti pertama ini kita selesaiin dulu yang bisa diselesaikan. Maka ini kita ada persamaan pertama ada E per C plus M0 C kuadrat sama dengan E aksen per C. Kemudian persamaan kedua ada E per C plus 0 sama dengan, ini plus energi elektron di akhir. Ini ada. Ini EE aksen, kemudian ini. Bentar ya, ini kita cocokin dulu. Ini plus ini sama dengan ini plus ini. E aksen C. Ini langsung aja, ini langsung aja. E aksen C cos theta ditambah E aksen gamma VE aksen, gamma VE aksen M0 VE aksen cos theta E. Kemudian ini satu lagi 0 sama dengan ini 0 sama 0 ya. 0 plus 0 sama dengan yang sini ganti jadi sin ditambah gamma PE aksen M0 PE aksen sin theta E. Oke, this is kind of complicated. Ini saling berhubungan satu sama lain ya. Ini partikel menembus partikel diam. Oke, jadi kita harus nentuin dulu energi akhir dari ini. Jadi energi akhir dari si elektron itu akan sama dengan E aksen
C kuadrat plus M0 C kuadrat dikuadratkan. Ini bakal agak. Padahal PE itu sendiri itu kan gamma M0 PE. Gamma PE aksen. Ini aksen. Jadi sekarang kita ada gamma di sini. Kemudian ada M0. Kemudian ada VE aksen C dikuadratkan plus M0 C kuadrat dikuadratkan. Tapi masalahnya di sini kita nggak tahu, ini cuma tahu ini aja ya. Energi menjadi 1. Ini agak ini nih, agak. Oh, oke. Ini bisa diselesaikan dulu ternyata. Ini bisa diselesaikan dulu, sorry. Ini aku terlalu itu ya, terlalu langsung menyerah. Ini kita bisa langsung manfaatin nilai-nilai yang udah ada. Energi si apa namanya partikel awalnya 2 mega elektron volt. Ini 2 MeV per C ditambah massa elektron itu 0,5 MeV. Oh, bentar, kayaknya ada yang salah. Ini bukan M0C. Sorry, soalnya udah dibagi C soalnya. E per C, sorry. Kelupaan. C kuadratnya ke bawah. Jadi ini 0,5 MeV per C. MeV per C kuadrat dikali C sama dengan energi akhir itu 1 mega elektron volt. 1 mega elektron volt per C ditambah ya ini yang kita cari nanti E aksen energi elektron yang terakhir ini 2,5 MeV per C sama dengan ini per C ya. Sorry kebiasaan ini. Per C ini per C juga. C. Nah. Per C. Berarti ini langsung aja bisa jadi 1,5. 2,5 kurangi 1 itu 2,5, 1,5. 1,5 MeV per C itu ini atau energi akhir dari si elektron itu harusnya sekitar 1,5 mega elektron volt. Nah, ini kita udah ketemu. Sekarang yang jadi masalah adalah kita belum tahu ini. Oh iya, bisa kita cari. Dari sini 1,5 mega elektron volt dikuadratkan. Kita ada gamma PE aksen. M0 itu berapa tadi? 0,5 mega elektron volt. MeV per C kuadrat. Ini VE aksen kita masih nyari. C. Ini semua dikuadratkan. Ini lagi-lagi juga. Ini 0,5
MEV per C kuadrat. Ini C kuadrat dikuadratkan. Jadi kita dapat ini MEV-nya kita abaikan dulu. Ini 1,5 kuadrat. 1,5 kuadrat itu 2,25. Maka ini gamma VE aksen kuadrat. Ini 0,25. 0,25 karena 0,5 kali 0,5 ya. Ini dikuadratin. Terus VE aksen ini yang kita cari. C ditambah ini apa ini? 0,5 dikuadratin. Berarti 0,25. Ini masih mega elektron volt ya, MeV kuadrat. Ini masih dalam semua energi, masih dalam MeV. Nah, ini dia. Ini pindah sana jadi 2. Ini 0,25 gamma PE. Itu berarti 1 per akar 1 min PE kuadrat per C kuadrat. Maka kalau kita nyari kuadratnya, P aksen, maka ini 1 per 1 min VE. Aksen dikuadratin per C kuadrat. Ini bisa berubah jadi, oke ini harus di ini ya. Ini kemudian ini 1 per 1 min PE aksen kuadrat per C kuadrat. Ini VE aksen kali C. Ini pindah sana jadi 8. 2 kali 4, 8. Ini 8 sama dengan VE aksen C per 1 min VE aksen kuadrat per C kuadrat. Ini kita samakan penyebut, maka C-nya lompat ke atas. VE aksen C per C kuadrat min VE aksen kuadrat. Ini C kuadratnya lompat ke sini. Wah, ada ini nih, ada 2. Sepertinya akan ada 2 nilai nih. Maka ini ke sana ini 8 C kuadrat min VE aksen dikuadratkan sama dengan VE aksen C pangkat 3. Bentar, kok yang ini kuadrat? Kayaknya ada yang salah. C kuadrat. Oh iya, ini C kuadratnya di sini. Cuma, loh. Oke, ini karena ini ya, karena karena nggak ngubah ke MEV-nya sepertinya belum ini nih. Aduh. Ini berarti C kuadratnya harusnya ditinggal dulu nih. C kuadratnya ditinggal dulu di sini. Cuma ini kuadrat. Bentar kok. Waduh. Ini cukupin ya. Ternyata cukup
sangat ini ya, sangat wow. Ini C kuadrat. Bentar, kok aku malah jadi bingung sendiri nih. Kalau disuruh jelasin malahan. Tapi hukum kekekalan momentum itu sebenarnya apa ya? Kalau ini nggak ada ini juga. Oh, ternyata B kita udah kejawab ya. B kita udah apa nggak sengaja kejawab. Ini jawaban untuk B. Ini nggak sengaja kejawab di sini. Cuma ini yang A sama C jujur nih. Jujur aku nggak berani ini nih. Apa namanya? Sepertinya nggak berani lanjut ngebahas karena aku kayaknya apa namanya bingung juga kalau ini tiba-tiba nge-stuck. Ini berarti tapi ini apa namanya konsepnya pokoknya ini tulis dulu per komponennya, terus tulis per komponennya, terus dilihat momentum awal akhir terus disamakan per komponen. Sebenarnya konsepnya gitu sih kalau untuk hukum kekekalan energi momentum. Cuma karena ini kalau aku lanjutin rasanya kok akan menyita waktu yang harusnya bermanfaat untuk teman-teman lain. Ini mungkin harus terpaksa ini ya, terpaksa. Ini aku juga bingung ini daripada apa namanya, daripada menghabiskan waktu kalian. Nih, sini dulu. Cuma konsepnya gitu. Jadi per komponen samain, dapat sistem persamaannya. Ini nggak tahu udah termasuk atau belum, bahkan ini aku nggak tahu. Cuma inilah ya konsepnya. Maaf banget, Aufi nggak bisa ini nggak bisa bahas full. Aman Juan, kayaknya emang soalnya rada-rada deh gitu. Ya emang agak-agak. Jadi bingung juga kalau disuruh apa jelasin ke teman tiba-tiba nge-freeze aku. Sorry. Jadi tapi konsepnya dapat kan ya? Sorry. Dapat. Makasih ya Juan. Oke, ya udah at least itulah. Sorry banget. Ada yang itu ada soal yang mungkin lebih itu gak guys? Ada soal yang lebih apa namanya? Lebih friendly gitu. Nggak ada ya. Yang bingung tapi kayaknya lebih friendly gitu. Kayaknya kok tidak ada. Mungkin ada sih. Tapi coba kamu lihat dulu aja. Ini sebenarnya soal kuis kelas Pak Freddy. Oh, kok soal kuis. Oke, menarik. Ada 4 soal sih waktu itu. Coba Cuma nanti ku lihat. aku waktu itu cuma bisa kerjain 1,5 nomor doang. Oke, nggak apa-apa. Coba kirim kayak gimana. Udah. Ada di chat lagi. Sorry. Ini tadi nggak sengaja kepencet sumpah. Aduh, Oh ya, aman. Itu soalnya udah aku taruh di chat lagi. malah mencet apa tadi? Bentar. Sorry. Ini chat. Inikah yang oh ini sip. Pengamat bumi menjauhi. Memiliki panjang yang sama L0 dan arah gerak dari kedua pesawat tersebut saling tegak lurus. Tentukan kecepatan pesawat menurut pilot. Ini kayaknya mirip kayak yang tadi ya sepertinya. Iya, mirip sih. Cuma kita lihat apa yang bikin dia beda. Tapi sepertinya sama. Seorang pengamat di bumi melihat dua buah pesawat menjauh bumi dengan laju yang sama
sebesar 0,8 C. Dan panjang yang sama L0 dan arah gerak dari kedua pesawat tersebut saling tegak lurus. Tentukan kecepatan pesawat menurut pilot pada pesawat lainnya. B. Panjang pesawat menurut pengamat pesawat lainnya. C. Menjauhi bumi dengan laju yang sama. Tapi arah geraknya mereka saling tegak lurus. Oke. Agak beda. Bedanya di sini ternyata. Oke, jadi pertama kita tentuin dulu ini namanya pengamat bumi. Kemudian di sini ada pesawat. Ada pesawat ke sana 0,8 C. Satu lagi ke sana 0,8 C. Dan panjang yang sama L0 dan arah panjang pesawat menurut pesawat. Ini maksudnya ini ya, panjang menurut mereka kali. Oh enggak, ini L0 itu menurut bumi ya, berarti kalau dari sini konteksnya. Kecepatan pesawat menurut pilot pada pesawat lainnya. Oke. Jadi kita ambil ini yang A. Kita ambil yang pertama ini ke sana 0,6 C. Yang sana 0,6 C. Kita ambil ini. Dari bumi ke sini. Berarti transformasi koordinatnya T aksen gamma itu di sini berarti 1/1 min 0,6 kuadrat. Ya literally 0,6 dikuadratkan berarti 1/1 min 0,6 kuadrat. 5/4 lagi-lagi. Kok 0,6? 0,8. Sorry. 0,8. Ini 0,8. 0,8 kuadrat. 1/1 min 0,8 kuadrat. Ini 5/3 ternyata. Ini 5/3. Gamma T min 0,8 C X per C kuadrat. X aksen sama dengan gamma X min 0,8 CT. Y aksen sama dengan Y. Ini yang ditanya menurut pilot. Oke. 1, 2. Oke. Cuma memastikan aku tidak salah tangkap soal. Ini C bisa dicoret. Terus yang ditanyakan tadi menurut ini ya. Pesawat lain. Oke. Berarti ini kita sebut A, kita sebut B. Maka XB aksen itu sama dengan gamma XB minus 0,8 CT. Kemudian T aksen itu gamma T min 0,8 XB per C. Ini bisa kita ambil DXB aksen sama dengan gamma DXB min 0,8 C dt. Kemudian ini dt aksen sama dengan gamma dt minus 0,8 per C DXB. Maka berarti untuk arah sumbu X pesawat B ini akan diamati seolah-olah ini DXB min 0,8 C dt per
dt kurangi 0,8 per C dxb. Maka ini sama dengan ini kita jadiin dxb dt kurangi 0,8 C per 1 min 0,8 per C dxb dt. Tapi dxb dt itu, nih dxb dt, dia kan menurut bumi dia tidak bergerak ke arah sumbu X. Berarti ini jadi 0, ini jadi 0. Maka ini minus 0,8 C. Ini untuk yang arah sumbu X dulu. Ini arah sumbu X dulu. Kemudian satu lagi yang arah sumbu Y. DYB aksen per DT aksen. Ini akan sama dengan, ini tetap DYB per DT aksen itu gamma. Ini DX min 0,8 DXB dikurangi 0,8 CDT. Ini kita bagi dengan DT as usual. Kemudian ini gamma DXB DT kurangi 0,8 C. Maka DYB DT menurut, kan ini kan menurut bumi ya, menurut pengamat bumi, dia itu ke atas 0,8 C. Jadi ini ngambil 0,8 C. Tadi kita udah tahu faktor gamma itu 5/3. Ini 0, wait a minute. Per C, sorry. Ini salah ini ya, salah substitusi. Maaf. Ini salah substitusi. Kalau ada salah tolong diingetin ya, guys. Pantes. 1 min 0,8 per C. Ini 0,8 per C. Ini dx. B dt. Oke, ternyata tetap dxb ya. Jadi karena dxb dia itu 0, dia searah sumbu X menurut bumi tidak bergerak, jadi tetap ambil 0. Ini hilang, berarti sisanya gamma doang. Berarti ini 5/3. Ini 0,8 per ini berapa nih? 12/5 per 25 C. Atau 0,48. Cuma aku harus memastikan apakah dia enggak ini ya. Aku harus memastikan dia enggak melebihi kecepatan cahaya ya. Soalnya takut aku. Oh enggak, masih di bawah kecepatan cahaya. Oke. Berarti benar ya, udah terverifikasi dia tidak melanggar ini perhitungannya tidak melanggar postulatnya. Jadi finalnya di sini. Ini untuk yang A. Ada yang mau ditanyain dulu nggak soal yang bagian A ini? Aman sih, jawabannya sama juga kayak punyaku. Oke. Sip. Yang B sekarang Juan, panjang. Yuk. kita nggak perlu cari itunya kah kayak resultan dari akar yang X sama Y-nya. Oh iya, sorry. P ini aku ini aja biar nggak Oke. Ini 0,93 C lah, anggap aja. Ya, 9. Ya kan? Ya, 0,93 C. Udah sih, sampai situ.
Ini ambil kalkulator aja sih. Ya gitu. Ini panjang pesawat menurut pengamat di pesawat lainnya. Ini sebenarnya tergantung ini ya, tergantung apa namanya, interpretasi, maksudnya L0 ini milik siapa, tapi aku akan bilang L0 ini menurut bumi. Jadi L0 itu panjang yang udah terkontraksi, L0 itu berarti L asli gitu kan, L asli dibagi 5/3. Berarti L asli itu adalah 5/3 L0. Oh, cuma disebut L0 doang. Menarik. Kalau L aslinya ini berarti L menurut si pilot. Berarti bentar. Kita perlu cari itunya nggak? Apa? Kalau dari yang aku kerjain itu dia tuh kayak panjangnya itu tuh sama dengan L awal dibagi gamma aksennya. Nah, gamma aksen itu tuh pakai V yang 0,93 C tadi. Justru aku melihatnya gini. Panjang, kontraksi panjang itu hanya terjadi, and I mean hanya terjadi ke arah sumbu gerak yang tegak lurus tidak terkena kontraksi panjang. Jadi kalau misal kita ada benda seperti ini misal, kemudian kita lewat gitu, apa namanya, kita mengamati dengan kita jalan ke sana gitu, misal kita punya kecepatan ke sana, maka yang memendek itu cuma bagian ini aja, yang komponen ini aja, yang ini nggak ngaruh, ini tidak ngaruh ke panjang, tapi ini ngaruh, dia kena kontraksi nih, kontraksi. Jadi dalam hal ini, karena kedua pesawat itu saling tegak lurus dalam geraknya, maka pada dasarnya kedua pilot ini akan mengamati panjang asli masing-masing. L asli. Kenapa? Karena mereka sama-sama bergerak saling tegak lurus. Oh, bentar. Oh, enggak. Enggak, sorry. Ini bukan ya. Setelah aku pikir lagi, enggak gitu. Jadi harus aku ini lagi, apa namanya, pikir lagi. Kok aku jadi ragu malahan, yang bener yang mana, jujur. Memang benar, yang tegak lurus itu enggak terpengaruh. Cuma, apakah memang seperti itu? Tapi memang seperti itu. Oh iya, ini berarti enggak, ini benar ini. Jadi sebenarnya masing-masing pilot mengamati panjang 5/3 L0. Karena ini apa kembali, bentar. Oh, kalau menurut ini enggak ya. Kalau kita lihat dari sini sepertinya enggak gitu ya. Sorry, aku udah makin malam makin ngeblank nih aku, makin konslet. Oke, ini bentar. Ini kalau kita merujuk pada yang tadi, oh ya, kita merujuk pada yang tadi aja, sumpah. Kita lihat dulu tapi vektor kecepatannya. Vektor kecepatannya itu dominan ke sini. Minus 0, yang ke sini minus 0,8 C.
Yang ke sana 0,48C. Karena itu kita ini panjangnya segini, ini L asli, maka dengan arah gerak yang seperti itu, yang terkontraksi itu, bentar, kok aku tiba-tiba ini ya. Ini kan tipis, kita anggap tipis, berarti yang ngaruh tuh bagian ini berarti. Oh, oke. L yang teramati itu L asli per gamma aksen, tapi gamma aksennya bukan gamma dari sini. Justru gamma aksennya itu ambil dari ini. Ambil dari ini aja. Itu 1/(1) min 0,48 kuadrat. Karena yang terpengaruh oleh kontraksi panjang itu cuma yang ini. Cuma yang bagian vertikal ini. Dan ini geraknya vertikal gini, berarti yang terpengaruh, yang mempengaruhi kontraksi panjang itu cuma yang komponen ini, komponen arah sumbu Y. Oke. 1/(1) min 0,48. Ini sekitar 1,14. Ya gitulah ya, ini 5/3 L0. Kemudian ini dibagi dengan 1,14 kurang lebih. Ya ini bisa dihitung sendiri berapa L0. Tapi gimana untuk logikanya, nangkep nggak? Masih kurang nangkep sih, kenapa makanya 0,48? Karena gini, kita kan kalau bicara panjang pesawat kan kita kan cuma peduli yang ini ya. Peduli yang ini doang kan. Yang ini tipis kita anggap tipis saja gitu. Bukan urusan kita gitu istilahnya. Jadi kita nggak peduli sama yang ini, kita itu cuma peduli sama kontraksi yang arah ini, arah sumbu Y ini. Dan kontraksi panjang arah sumbu Y itu cuma dipengaruhi oleh komponen kecepatan arah sumbu Y. Arah sumbu X itu tidak mempengaruhi karena dia tegak lurus. Gimana? Paham nggak maksudku? Kalau misalnya dibalik gitu bisa nggak? Dibalik gimana maksudnya? Kayak, aduh, bentar aku masih agak bingung nih. Tadi kan kita tuh ngeliatnya LSD itu yang 0,48 itu doang kan? Ya, Kenapa yang 0,8-nya enggak gitu? karena ini panjang yang kita ukur itu arahnya arah Y. Sedangkan ini komponen arah X. Kecepatan arah X itu tidak mempengaruhi kontraksi panjang arah Y. Dia mempengaruhi yang X aja. Jadi komponen kecepatan X itu mempengaruhi kontraksi panjang searah sumbu X, yang komponen komponen kecepatan arah Y itu mempengaruhi kontraksi panjang arah sumbu Y saja gitu. Oke. Konsepnya gitu. Oke, paham, Pak. Ini pun kalau misal kamu balik tadi kita pakai yang ini pun juga sama, itu nanti bakal balik lagi kita dapat 0,48 sih. Karena ya cuma mirror aja gitu istilahnya. Oh, oke. Udah dapat ya Ya, logikanya buat MW. Oke, sip. paham. Kemudian yang C, berarti kita langsung lanjut C apa nih? Panjang gelombang yang ditangkap oleh pesawat lainnya jika masing-masing pesawat memancarkan. Ini langsung aja, kalau ini baru kita pakai ini. Lambda receive itu lambda source. Per V, kok aku juga agak lupa lagi sih. Bentar, tadi kita pakai apa tadi? Per V tadi itu C per V. Ya, C per V, C plus V. C plus V, C min V.
Maka ini source-nya 100 pikometer. 100 piko. Ini langsung aja 1 plus 0,93. Ini 1 min 0,93. Ini masukin kalkulator. Dapatnya 1 plus 0,93. Itu 537 PM kalau nggak salah. Oh, bentar. Salah lagi. Kali 100. 500 ya, sekitar 500. 25,1 kurang lebih kalau pakai ini. Apa tuh? Oh, enggak. Sorry. Ada suara mendadak. Sorry. Gimana? Ini sama kan ya? Atau beda? Sama sih 500-an, cuma kalau aku kan pakainya 0,933 ya. Oh, Itu ya udah mungkin berarti ada itu ketambahan aja. gitu, jadi beda dikit gitu. Ya, nggak Aku apa-apa sih, dapetnya nggak apa-apa sih. 537. Apa-apa, berarti sama. Oke, ini berarti untuk ini udah nggak ada pertanyaan, udah ini ya, tuntas lah ya untuk yang ini. Oke. Baik, karena waktu sudah menunjukkan 21.37, ini kalau mau bahas soal lagi jelas sudah tidak ketolong kalau mau bahas soal lagi. Dan yang tadi yang stuck ini pun ya aku coba berharap at least kalian dapat itunya lah, dapat logika kerjainnya gimana. Soalnya kalau kayak gini disuruh tiba-tiba jelasin malah aku yang sendiri, nge-freeze sendiri. Panik gara-gara tiba-tiba gak bisa jelasin. Oke, mungkin aku cukupkan sampai sini dulu untuk tutorial kita pada malam hari ini. Makasih banget buat semua yang udah menghadiri, baik yang meninggalkan di tengah maupun yang memang dari awal sampai akhir. Dan mohon maaf yang sebesar-besarnya karena masih sangat banyak kekurangan. Ternyata soal-soal seperti ini masih sering caught me off guard, masih cukup mengejutkan. Dan berakhir stuck kayak tadi karena tiba-tiba nggak bisa mikir harus ngapain aja. Tapi ya at least jalur berpikirnya tetap kelihatan. Supaya pembelajaran kita pada malam hari ini tetap berkahnya ada, karena tadi kita buka dengan doa, maka kita tutup pula dengan doa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa tidak akan pernah selesai dan dapat dilanjutkan lain waktu. Oke, kalau begitu aku cukupkan meetingnya sampai sini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Juan.